أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari Ensiklopedia Larangan, yaitu yang ke-19, Syurbul Khamri, larangan meminum minuman keras. Di antara dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan larangan minuman keras adalah surat Al-Maidah pada ayat yang ke-90. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian menyembelih untuk sesembahan dan mengundi nasib termasuk rijsun min amali syaitan. Ya, rijs termasuk perbuatan asyaitan. Maka tinggalkanlah agar kalian beruntung. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Dalam pembicaraan masalah larangan minuman keras, maka ada beberapa yang perlu kita ketahui. Pertama, tentang definisi khamr. Karena para ulama juga berbeda pendapat, ya, apa itu yang dimaksud dengan khamr. Karena sebagian mereka ada mengatakan yaitu yang terbuat dari asirul inab, rasan anggur. Kemudian ada yang mengatakan segala sesuatu yang memabukkan, maka itu dinamakan khamr. Maka kita perhatikan beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah khamr ini. Ya, yang pertama adalah definisi khamr. Ya, definisi khamr. Kemudian yang kedua, hakikat khamr secara bahasa. Yang ketiga, hakikat khamr secara syar'i. Yang ketiga adalah tidak ada perbedaan sedikit dan banyaknya khamr tentang keharamannya. Kemudian yang keempat, uqubatu syaribil khamr, sanksi hukum bagi orang yang minum khamr. Yang kelima adalah sifatu haddis syurbi, bagaimana
hukuman terhadap atau bagaimana caranya hukuman terhadap orang yang minum khamr. Itu beberapa perkara yang insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Ketahuilah bahwa minuman keras, ya, khamr di sini disejajarkan keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan judi, dengan mengundi nasib, dan juga dengan sembelihan yang diperuntukkan untuk sesembahan, yaitu al-ansab. Di mana di sini yang menunjukkan bahwa itu dosa besar, disebutkan rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan asyaiton. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Nah, ini menunjukkan bahwa khamr merupakan dosa besar. Ya. Di samping itu di dalam hadis Nabi disebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Rawahu Muslim. Dan Nabi juga bersabda SAW, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiha wa bai'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila samaniha rawahu Abu Dawud wal Hakim dan disahihkan Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Allah melaknat khamr, melaknat yang meminum khamr, melaknat yang menuangkannya, melaknat yang menjualnya, melaknat yang membelinya, melaknat yang memeras khamr, ya, dan yang membawanya dan yang dibawa kepadanya, serta orang yang makan saman, yaitu makan harganya, alias orang yang menjualnya, makan harganya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahihkan Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Kita ketahui bahwa minuman keras, ya, merupakan satu perbuatan yang bisa mengakibatkan tindak kejahatan yang lain. Orang yang minum minuman keras bisa membunuh orang karena dia mabuk. Orang yang meminum minuman keras bisa menyakiti orang, bisa melakukan tindak kejahatan yang lain, bisa melakukan perbuatan zina karena dia mabuk, karena dia minum minuman keras. Maka di sini larangan orang yang minum minuman keras sangat keras. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi bersabda, "Man syaribal khamra wa sakara lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan." Ya, lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan. Barang siapa yang minum khamr, dia mabuk, ya, kemudian tidak terima salatnya selama 40 pagi, yaitu 40 kali, 40 malam. Wa in mata dakhalan nar, kalau dia mati maka dia masuk ke dalam neraka. Fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Wa in ada fasyariba fasakara lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan. Kalau dia kembali minum, maka lalu mabuk, ya, maka tidak terima salatnya selama 40 hari. Fa in mata dakhalan nar, kalau dia mati masuk dalam neraka. Fa in taba taballahu alaihi, kalau dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Wa in ada fasyariba fasakara lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan. Kalau dia minum lagi, mabuk, tidak terima salatnya selama 40 hari. Fa in mata dakhalan nar, kalau mati dia masuk dalam neraka. Fa in taba taballahu alaihi, maka kalau dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Wa in ada kana haqqun 'ala Allah an yaskiyahu min radghatil khabal yaumal qiyamah. Kalau dia kembali lagi, maka Allah akan menyiksanya dengan memberikan minum pada hari kiamat, yaitu radghatul khabal, pada hari kiamat. Mereka bertanya, "Wa ma radghatul khabal?" Apa itu radghatul khabal? Qala asaratu ahli nar, yaitu minuman ahli neraka. Rawahu Ibnu Majah. Nah, di sini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mati maka mati dalam keadaan masuk ke dalam neraka. Ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang yang mati dalam keadaan minum khamr. Di sini ancaman masuk ke dalam api neraka. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bedakan antara ancaman dengan janji, ya. Akidah Ahlus Sunnah
membedakan antara al-wa'du wal wa'id, antara janji dan ancaman. Ada seorang Mu'tazilah bertemu dengan seorang ahli sunnah, yaitu Abu Amr ibn Ala, dengan mengatakan, kenapa Allah menyalahi janjinya? Bukankah misalkan hadis ini mengatakan bahwa orang yang minum khamr lalu dia mati, maka masuk ke dalam neraka. Ya. Dia tobat, minum lagi, dan mati, masuk ke dalam neraka. Tapi menurut akidah Ahlus Sunnah disebutkan bahwa semua perbuatan dosa terancam dengan ancaman neraka. Dan orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka tempatnya neraka selama-lamanya. Kalau dia belum bertobat, mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Adapun dosa selain pada itu, tahta masyiatillah. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, dan mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikehendaki, termasuk minuman keras. Maka di sini kita bicara akidah, ya, bahwa orang yang melakukan dosa besar belum bertobat, mati dalam keadaan seperti itu, berarti dia berada dalam kehendak Allah, tahta masyiatillah. Kalau Allah mengampuni dia, masuk surga, ya, dengan rahmat Allah. Kalau Allah tidak mengampuni, masuk neraka tapi tidak kekal. Nah, itu merupakan akidah Ahlus Sunnah. Namun yang jadi perhatian kita di sini, ya, dalam firman Allah, man syaribal khamra wa sakara lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan wa in mata dakhalanna. Barang siapa yang minum khamr kemudian dia mabuk, ya, jangan sampai diartikan kalau tidak mabuk bagaimana? Apakah haram apa tidak? Ya, tetap haram. Karena Nabi mengatakan kullu khamrin, kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram, khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. Ya. Banyak sedikitnya adalah haram. Apakah itu banyak atau sedikit, tetap hukumnya adalah haram. Ya. Kullu muskirin haram wa ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Akhrajahu Ibnu Majah wan Nasa'i.